Halo semuanya, perkenalkan nama saya Witri. Kali ini saya akan membahas materi mengenai filsafat seni. Namun saya akan membahas tokoh filosof Yunani kuno beserta pemikirannya. Saya akan membahas 4 tokoh. Yang pertama ada Socrates, yang kedua ada Plato, yang ketiga ada Aristoteles, dan yang keempat ada Thales. Yang tokoh pertama yang akan saya bahas adalah Socrates. Yang pertama, Socrates terlahir pada sekitar tahun 470 sebelum Masehi. Ia menikah dengan Xanthippe dan dikaruniai 3 orang putra. Formasi pendidikan Socrates didapatkan dari Anaxagoras, yaitu salah satu filsuf Yunani awal yang ternama. Socrates merupakan orang yang sangat terpelajar dengan intelektual yang tinggi sehingga ia dikenal berkat ilmu pengetahuan dan kebijaksanaannya. Metode yang dikembangkan Socrates ialah metode dialektika. Metode ini tidak disukai oleh kebanyakan warga Athena hingga akhirnya Socrates memutuskan untuk mengembangkan metode tersebut dalam rangka mendidik kaum muda idealis sebagai muridnya. Salah satu murid setianya yang banyak menerangkan Socrates di dalam tulisannya yang berupa dialog-dialog ialah Plato, pemuda aristokrat tinggi yang menjadi murid setianya yang kelak di kemudian hari ia mengembangkan lebih jauh filsafat Socrates. Pengaruhnya di kalangan kaum muda idealis Athena segera mendatangkan murka bagi para petinggi politik di sana, sehingga pada tahun 399 sebelum Masehi, Socrates diajukan ke pengadilan dan dihukum mati dengan cara dipaksa untuk meminum racun karena dianggap bertindak subversif dengan tuduhan proliferasi paham ateisme dan dianggap menginsinuasi kaum muda Athena dengan pengaruh buruk. Lalu Socrates mengemukakan pendapatnya bahwa pengetahuan dan kehidupan adalah satu dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu pengujian diri sendiri merupakan dasar dari penelitian dan pengetahuan yang dibahas oleh Socrates. Bagi Socrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Socrates sendiri menyukai semboyan yang tulisan tertera di kuil Delphi, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Untuk tokoh yang kedua, saya akan membahas tentang Plato. Plato terlahir dari keluarga aristokrat tinggi Athena pada tahun 427 sebelum Masehi. Pada usia sekitar 20 tahun, Plato berguru kepada Socrates yang kerap disebut sebagai bapak filsafat barat. Pengaruh pemikiran dan hidup Socrates dalam karya-karya filsafat Plato tidak dapat dipandang remeh. Plato kerap kali memakai figur Socrates sebagai tokoh sentral dalam seluruh dialog-dialognya dan sedapat mungkin memakai metode dialektik Socrates pada karya-karya awalnya. Ajaran filsafat Plato berkonsep idea dan buku yang pernah ditulisnya berjudul Republika. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang derajat wanita yang harus diangkat dan kebahagiaan hidup yang dapat dicapai bila manusia bekerja dengan wataknya. Ajaran Plato tentang Tuhan, yakni bahwasannya Tuhan bagi seorang Plato dipahami sebagai jiwa alam semesta, yang artinya adalah ajaran Tuhan sebagai sumber utama dari semua gerakan yang terjadi pada alam. Bulan, matahari, dan bintang-bintang mengatur gerakan semua benda langit dalam orbitnya masing-masing. Plato berpendapat bahwa manusia berada di dalam 2 dunia, yaitu dunia pengalaman yang bersifat tidak tetap, bermacam-macam, dan berubah-ubah, sedangkan yang kedua adalah dunia idea yang merupakan dunia sesungguhnya, yaitu dunia realitas. Dialog-dialog Plato dikenal bukan hanya sebagai mahakarya secara filsafat, namun lebih dari itu, dialog-dialog tersebut juga dikenal sebagai sastra adiluhung. Plato dengan teliti mengatur latar dari setiap dialognya yang membangun kepribadian dari setiap karakter di dalam dialognya. Yang menarik adalah dialog-dialog ini
dengan dialog-dialog ini, Plato mampu membangun suasana dramatik pada topik-topik dialog yang umumnya berat bagi kaum awam. Dan yang ketiga, tokoh yang saya akan bahas adalah Aristoteles. Aristoteles ini terlahir pada tahun 385 sebelum Masehi di Stagira, sebelah timur Makedonia. Karena kota kelahirannya, Aristoteles sering disebut sebagai Stagrid. Meskipun Stagira dekat dengan Makedonia, secara politik Stagira merupakan koloni dari Yunani. Pada tahun 365 sebelum Masehi, ketika Aristoteles berusia 17 tahun, ia berangkat ke Athena untuk menimba pengetahuan. Waktu itu di Athena terdapat dua sekolah yang cukup terkemuka, akademia yang didirikan Platon, serta sekolah kaum orator yang didirikan oleh Socrates. Aristoteles memutuskan untuk belajar di Akemedia yang didirikan Platon selama 20 tahun. Aristoteles sendiri merupakan murid dari Plato. Ia ahli dalam bidang ilmu biologi dan ilmu ketatanegaraan. Hasil karyanya yang terkenal adalah klasifikasi flora dan fauna yang dilakukan di Kepulauan Aegea Yunani. Ada lagi di bidang ketatanegaraan, Aristoteles mengemukakan bahwa sistem pemerintahan yang baik yaitu pengutamaan kebahagiaan rakyat, bukan malah sebaliknya rakyat menderita karena penguasa yang serakah. Kekhasan dari Aristoteles adalah kecintaannya yang begitu mendalam kepada ilmu pengetahuan, seperti yang dituliskannya dalam bagian pembuka metafisika, semua manusia secara alamiah menghasrati pengetahuan. Selain itu, Aristoteles juga menjunjung tinggi pendidikan rasional, di mana aktivitas ini menurutnya dengan sendirinya akan mendatangkan kebahagiaan. Seperti katanya yang dikutip Plamblixos dalam Proteptik, penemuan kebijaksanaan selalu menyenangkan. Semua manusia bahagia saat berfilsafat dan ingin menghabiskan waktunya untuk hal itu saja, serta menyingkirkan aktivitas lainnya. Oke, untuk tokoh yang keempat adalah Thales. Thales ini merupakan ahli matematika dan astronomi. Thales dengan ilmu perhitungannya tentang terjadinya gerhana, dengan menghitung ketinggian piramida, dan menghitung bayangannya. Selain itu juga Thales berpendapat bahwa bumi itu berasal dari air. Selain ahli matematika dan astronomis, Thales juga seorang politikus, ahli geometri dan filsafat. Sebagai bapak filsafat atau the father of philosophy, Thales merupakan ahli filsuf atau ilmuwan yang menciptakan sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, cara berpikir orang Yunani sangat mengutamakan berpikir mitologis atau legenda dalam setiap berbeda. Dengan Thales, ia merupakan ahli filsafat pertama di Eropa yang mencoba menjelaskan bahwa dunia dan segala isinya tidak bersandar pada mitos, melainkan pada rasio dan logika manusia. Selain itu, dalam bidang matematika, Thales merupakan pelopor pertama geometri abstrak yang didasarkan pada cara mengukur banjir. Implementasinya dilakukan dengan cara membuktikan ilmu-ilmu geometri. Salah satunya yaitu menyatakan bahwa kedua sudut alas dari satu segitiga sama kaki adalah sama besarnya. Dan juga Thales mengembangkan ilmu matematika dan astronomi dengan menjelaskan pendapatnya bahwa bulan bersinar karena memantulkan cahaya matahari, menghitung terjadinya gerhana matahari, bahwa kedua sudut alas dari suatu segitiga sama kaki sama besarnya. Dengan penjelasan dapat disimpulkan bahwa Thales adalah seorang ahli matematika pertama dan sebagai the father of deductive reasoning atau bab penalaran deduktif. Oke, segitu dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi tokoh filosofi Yunani kuno beserta pemikirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian yang saya berikan. Semoga apa yang kalian dengar bermanfaat. Terima kasih.